Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Sabila dan di sini kita akan belajar bersama-sama dalam beberapa menit kemudian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul menghindari sifat-sifat yang dibenci Allah yang terdiri dari sifat berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah menghindari sifat hidup berpoya-poya. Islam melarang perilaku israf yaitu berlebih-lebihan dan tabzir yaitu boros. Tabzir adalah perilaku membelanjakan harta yang tidak pada jalannya. Adapun seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut agama Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Selanjutnya, dampak negatif dari sikap hidup berpoya-poya. Di antaranya yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia sehingga melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka terlalu sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta sehingga melupakan hidup di akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Nah, sifat ini akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginan mereka tersebut. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama. Karena takut jatuh miskin, akhirnya tidak ada kepedulian kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Karena dalam Islam melarang umatnya untuk bersifat berlebihan dan kikir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari sifat tersebut. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kehidupan. Antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, akan mempererat hubungan antar sesama warga dan masyarakat. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Ia akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan dan akan tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, selalu bersyukur. Menerima dengan senang hati atas semua karunia darinya akan membuahkan ketenangan batin. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan harta. Dan yang keenam, bersifat rendah hati. Kekayaan seseorang di muka bumi ini tidak ada artinya dibandingkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan di dunia merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan di akhirat. Materi yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain.
Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah yang hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kemudian, ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Contoh riya dalam niat yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal itu termasuk riya dalam niat. Kemudian, contoh riya dalam perbuatan adalah seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khayalak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Dan sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Perbuatan riya dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang pahala tersebut. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Mengingat dampak negatif dari sifat riya dan sum'ah yang sudah dijelaskan tadi, maka sudah seharusnya umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukan perkara yang mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapatkan sanjungan dan pujian. Namun berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Di antaranya yang pertama, meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah, maka akan diterima pula amal tersebut. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa bersyukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat kekal abadi. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta berlimpah, pangkat, dan kedudukan tinggi, haruslah tetap hidup sederhana. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah. Materi yang ketiga adalah menghindari sifat takabur. Takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, menolak kebenaran, dan pendapat orang lain dianggapnya tidak berguna, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum.
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Di antaranya, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Adapun beberapa cara untuk menghindari sifat takabur di antaranya. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup untuk di akhirat. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Dan yang keempat, bersifat rendah hati. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Materi yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. Dan yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif yang muncul dari sifat hasad diantaranya adalah yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, merendahkan martabat orang lain dengan cara menceritakan keburukannya dan meremehkan kebaikan orang tersebut. Lalu, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir, yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Baik teman-teman, itu saja materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang sudah dibahas tadi dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.